Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video yang kedua, saya akan melanjutkan video yang pertama tentang tutorial storyboard tab. Nah, di video yang pertama kita sudah mengenal menu-menu yang ada di storyboard tab ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada menu resources, ada pricing atau harga, ada create storyboard atau menuju ke lembar kerja, dan kemudian ada my storyboard atau semua pekerjaan yang telah kita bikin, logout itu untuk keluar dari akun kita. Nah, sekarang kita di video kedua ini kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam membuat storyboard. Bagaimana caranya? Pastikan dulu Bapak Ibu untuk menentukan gambaran secara umum dalam membuat storyboard ya. Contohnya ini ya. Saya ingin membuat storyboard terdiri dari 3 scene atau 3 kotak ya. Bisa bayangkan ya 3 kotak ya. Kemudian mengambil lokasi scene di kelas dengan karakter bebas pria atau wanita orang yang berbeda. Isi scene menjelaskan tentang pentingnya minum air untuk kesehatan. Storyboard akan saya save atau publish sebagai gambar atau file lain yang mendukung. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju ke storyboard kita. Pertama, kita klik create storyboard. Saya menuju ke klik storyboard ya. Ada bisa create storyboard di bawah ini, paling bawah ini ada. Atau di sini Bapak Ibu ya, di menu yang atas sendiri ya. Kalau Bapak Ibu sudah login, di create storyboard. Ini nggak berubah-berubah ya. Kita geser-geser tetap ada ya, create storyboard ya. Nah, monggo, mau yang bawah ini bisa, mau yang ini juga bisa, sama aja ya. Kita masuk ke create storyboard, maka kita akan dibawa ke lembar kerja. Ini adalah lembar kerja Bapak Ibu ya, lembar kerja untuk membuat storyboard. Langkah yang pertama, kita akan disapa seperti ini. Your storyboard needs a name ya. Oke, saya kasihkan nama saja. Pentingnya minum air. Nah, seperti itu, eco hour. Air ya, seperti ini ya. Terus kemudian kita akan diingatkan ya, ingat ya, untuk akun free Anda hanya bisa membuat 2 storyboard per minggunya. Oke deh, siap. Ini kayak nggak salah storyboard saya yang kedua ini, berarti pas ya. Oke, klik continue. Nah, oke. Nah, maka sekarang kita akan bisa untuk menentukan scene ya. Kita akan bikin 3 scene. Ya, ini Bapak Ibu ya. Di sini ada yang namanya layout, ada atau delete cell, ada move cell, ada copy cell, ada advance ya. Ini adalah untuk mengatur ya tambahan-tambahan dalam menu. Sedangkan ini Bapak Ibu yang ada scene, karakter, item, speech bubble ya. Ini adalah konten-konten atau item-item yang bisa ditambahkan dalam scene storyboard kita ya. Jadi ini adalah scene. Sedangkan nanti tampilan semuanya itu namanya storyboard. Nah, sekarang saya akan bikin yang namanya layar scene atau latar dari scene. Saya tadi bilang ya, di mana scene-nya ada 3. Oke, kita cek layout-nya dulu Bapak Ibu. Ini, klik layout. Nah, ini ya. Di sini kita akan dibawa dalam storyboard layout. Ya, khusus untuk akun free, kita hanya dikasih yang namanya traditional layout. Nah, ini Bapak Ibu ada tulisan kayak ya, ada kayak dilarang gitu ya. Nah, kita hanya bisa menggunakan traditional layout. Kemudian kita bisa mengaktifkan seandainya kalau misalkan pengen ya selnya atau ini nanti ada titelnya atau ada namanya ya, atau dikasih deskripsi di bawahnya, monggo. Kita kasih saja Bapak Ibu di sini nanti dalam apa namanya tampilan pertama, tampilan kedua, tampilan ketiga gitu ya. Nah, terus kemudian kita juga bisa menambahi sel atau kotak ini namanya sel ya Bapak Ibu ya, atau scene ya, scene atau sel ya. Kita bisa pakai yang 6 sel seperti ini atau 3 sel. Karena tadi saya bikin 3 sel dan Bapak Ibu nanti bikin tugasnya minimal 3 sel ya. Bisa nanti apa namanya bikin. Nah, dan dipastikan Bapak Ibu tampilan dari storyboard ini itu 1 lembar. Jadi kalau misalkan 3, maka berarti 3 hasil ini dalam 1 lembar. Kalau 6, berarti 6 ini dalam 1 lembar. Ya, sama ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya. 1 halaman ini terdiri dari 6 kotak. 3 kotak. Itu 1 halaman juga. Jika sudah, klik OK. Ya. Ini ya. Traditional layout. Titel saya nyalakan, deskripsi saya nyalakan. Selnya ada 3. Jika sudah, klik OK. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita sudah bikin. Nah, sekarang kita bisa ngasih ya, misalkan ini adalah tulisan pembukaan, perkenalan misalkan ya. Terus kemudian perkenalan, terus ini
pentingnya minum air. Nah, terus kemudian ini misalkan sehat dengan minum air. Nah, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini kita bisa menambahkan deskripsinya ya, deskripsinya. Misalkan pembuat storyboard atau mungkin informasi apapun ya yang Bapak Ibu inginkan, tuliskan aja di sini ya. Kemudian di sini mungkin ada apa ya? Cara penting belum saya klik ya. Cara penting minum air misalkan. Di sini hasil sehat karena minum air. Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita sudah membuat yang namanya tampilannya ya. Kita juga bisa Bapak Ibu merubah tampilannya itu dengan ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang berbentuk ini tampilan apa istilahnya ini sel seperti ini, atau mau dibikin seperti ini, nah, boleh ya. Atau tampilan film juga boleh ya. Oke, baik. Sekarang kita akan coba mengisi untuk sel 1 ya. Untuk perkenalan. Saya pengen nanti ada di ruang kelas, maka kita pilih scene-nya itu yang ada di ruang kelas. Mana ya ruang kelas? Nah, Bapak Ibu kalau bingung nyarinya, klik aja show filter. Nah, di sini ya show filter dinyalakan. Kita pilih yang ruang kelas. Kok nggak ada ruang kelas ya? Mana ya ruang kelas? Kita cek saja. Misalkan coba ini restoran ya. Oh, restoran. Factory, gedung, political, store, pasar, bank, ya. Di sini sebentar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada school ya, sorry. Saya hide dulu. Ini ya ada school. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini ada school. Nah, baru kita akan cari. School ini kan banyak Bapak Ibu ya. Ada yang di lorong, ada yang di kantin, ada yang di perpustakaan ya. Kita bisa pilih. Kalau Bapak Ibu milih sekolah, terus ada beberapa pilihannya misalkan di sini ya. Ada auditorium ya, ada yang halaman, kantor, locker room, macam-macam. Bapak Ibu bisa milih ya. Misalkan classroom aja ya. Nah, ini contohnya. Oke, biar nanti bervariasi, saya nggak usah pilih classroom deh. Biar sip ya. Nanti saya bikin yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada banyak di sini ya. Nah, ini misalkan ini scene yang pertama. Saya pilih di ruang kepala sekolah ya. Saya masukkan. Caranya Bapak Ibu gampang ya. Tinggal diklik, drag. Ya, tinggal ditekan, dilepas di sini. Tara. Nah, ya. Terus kemudian di scene yang kedua, saya ini kok pentingnya ini kok kurang G ya. Pentingnya. Oke. Saya akan milih di apa ya? Nah, ini aja. Di ruang kelas. Nah, oke. Terus untuk yang scene 3 saya pilih di halaman. Coba ada nggak ya halaman? Oh ya, ini aja di lorong ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita sudah apa ya? Merubah tampilan scene-nya. Sekarang langkah yang kedua, kita memasukkan karakternya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pilih klik karakter di sini. Nah, seperti itu. Pilih dulu scene yang akan kita masukkan, misalkan ini ya. Nah, kita pilih karakternya. Di sini ada beberapa karakter. Nah, misalkan contoh ini ya. Saya geser, tinggal ditarik, di drag. Nah, kita bisa ngerubah. Oke, saya cancel dulu Bapak Ibu ya. Ini ya. Kita bisa geser-geser orangnya. Nah, besarin pakai yang ujung-ujungnya ini Bapak Ibu, sorry. Ada ujungnya ini ya. Ujungnya orangnya ini seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Terus kita juga bisa mengedit pose atau mungkin warna Bapak Ibu dengan cara klik edit pose. Ini ya, klik edit pose. Nah, kita mau ngerubah apa? Matanya. Nah, ini bisa dipilih ya, misalkan lagi gini atau gini ya. Atau mungkin matanya nanti iya nangis atau mungkin iya gini, monggo ya. Silahkan. Untuk rambutnya
mau gini, nah, terserah Bapak Ibu ya. Untuk tangannya mau seperti ini atau seperti ini ya, silahkan bebas ya, sesuai ke keadaan ya. Nah, terus dia posisi duduk, nah misalkan seperti itu ya, ada. Oke, saya akan coba Bapak Ibu ya. Nah, terus saya pengen nanti dia ini duduk, kemudian saya pengen rambutnya ini warnanya hitam ya. Ini saya ganti hitam warnanya, kemudian kulitnya agak coklat. Nah, mungkin bajunya warnanya agak apa ya? Gini aja sudah bagus ya. Terus sepatunya mungkin putih. Waduh, sepatunya putih. Nah, Bapak Ibu, itu adalah cara manual. Kalau kita pengen cepat, Bapak Ibu, itu bisa ya. Misalkan random color, diklik saja. Tuh, sudah berubah Bapak Ibu ya. Itu kalau random ya. Terus kita bisa juga milih tanpa harus mengatur ini ya, mimik dan sebagainya, mata dan sebagainya itu dengan ini, Pak. Preset pose. Nah, ini ya. Nah, misalkan contoh di sini ada marah, angry, wah, gitu ya. Sitting, duduk. Nah, seperti ini. Atau berjalan. Nah, holding. Nah, menjelaskan untuk mungkin bingung. Wah, ada semua ya. Kita coba setting atau duduk. Jika sudah, klik update pose. Ini ya, klik update pose. Nah, sekarang kita sudah punya tampilannya. Nah, seperti ini. Biar dia duduk ya. Oke deh ya. Coba kita rotate ya. Rotate bisa nggak ya? Coba kita cek rotate. Oh iya, rotate-nya malah gini. Oke, gini aja Bapak Ibu ya. Duduknya yang penting dia duduk. Oke deh, selesai. Nah, itu untuk orang yang pertama. Dan saya pengen nanti orang ini akan berbicara atau bertanya atau mungkin menjelaskan sesuatu. Maka kita pilih yang namanya speech bubble ya, speech bubble. Ya, ini ya. Jadi dia akan ngomong sesuatu, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa pilih di sini, kita arahkan ke dia. Nah, ini Bapak Ibu, kita drag. Yes. Oke deh, kita geser dulu posisinya. Nah, ini ya, seperti ini. Terus mungkin agak naikkan dikit ya. Nah, nanti rencananya saya akan taruh botol-botol di sini atau gelas di sini ya. Oke, segini aja. Terus saya tuliskan. Tahukah kamu tentang pentingnya? Nah, ini gak kelihatan saya Bapak Ibu. Kita bisa besarkan ya Bapak Ibu ini ya. Nah, ini ada zoom di sini ya. Tahukah kamu tentang pentingnya minum air? Nah, seperti ini. Dia bertanya ya. Jika sudah, sekarang saya pengen menambahi Bapak Ibu, menambahi item gelas atau air di sini ya, di meja ini. Oke, saya masukkan yaitu item. Nah, ini itemnya. Nah, misalkan ini ya, gelas ini saya taruh di sini. Gede banget. Tak cilikno dhisik. Nah, ini gelasnya saya kecilkan dulu. Hop, segini. Oke deh. Nah, terus kemudian kalau Bapak Ibu pengen cepat, di copy aja bisa ya. Di copy. Nah, biar cepat. Nah, oke, kita tata di sini botol-botolnya. Terus kemudian kita juga bisa ngasih yang namanya apa ya? Gelas ya, dia gelas ya. Coba kita cek gelas. Waduh, gelasnya kok gelas gini ya? Kok nggak ada gelas yang putih ya? Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, saya taruh di sini. Saya kecilkan. Strip. Kelaru. Iya. Kok gelasnya lebih gede dari botolnya? Saya kecilkan lagi dah. Oke deh. Gelasnya saya geser. Iya, gelasnya nggak mau geser, saudara-saudara. Wah, ini gelasnya nggak mau geser ini. Nanti dikira sulap ini saya nanti. Ayo gelas geser. Oke, saya geser. Oke deh. Nah, nggak apa-apa ya, gelasnya agak gede dikit. Nah, kesannya kan seperti gelas melayang. Baik Bapak Ibu, gini ya. Ini adalah kita sudah bikin scene yang pertama. Sel yang pertama ya. Sel yang pertama atau scene yang pertama berisi tahukah kamu tentang pentingnya minum air? Nah, ini ada. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan pelajaran lainnya, kita bisa Bapak Ibu ya menambahi shape ya, misalkan matematika gitu ya, bisa ya. Atau infografis ya. Di sini ada beberapa tampilan mau dimasukkan juga bisa ya.
atau mungkin web atau wireframe ya, boleh ya, silakan Bapak Ibu untuk menampilkan ini ya, seperti itu. Science ya, juga banyak di sini Bapak Ibu tentang science. Ada worksheet juga ada. Kalau ini Bapak Ibu nggak bisa ya untuk upload ini. Upload itu hanya bisa untuk yang akun premium ya. Baik, untuk yang scene 1 sudah kita bikin. Nah, di scene 2 saya akan mengisinya dengan karakter yang berbeda ya. Misalkan mana ya? Biar cepet aja Bapak Ibu. Ini ya, orang agak gede. Kemudian sama orang ini. Nah, ini masih warnanya masih sederhana ya. Akan saya bikin dia berwarna yang mencolok. Waduh, oke, edit pose, random color. Nah, saya pengen dia happy, senang. Iya, oke, kita klik update pose. Nah, ini saya edit pose juga, kita random saja. Waduh, kok peteng. Waduh, kok peteng. Nah, oke, gini. Kita pilih atau ini. Oke. Update pose. Nah, ini mungkin kita bisa rotate ya. Nah, seperti ini. Jadi biar dia bisa menjelaskan. Nah, saya pengen nanti dia membawa botol di sini Bapak Ibu. Oke, saya pilih botol tadi ya, botol saya geser. Nah, kita kecilin botolnya. Oh, kegedean ya. Oke, sip. Seperti ini. Terus kemudian kita kasih cloud speech bubble ya. Nah, kita geser di sini, kita kasih tulisan. Kamu, nah ini nggak kelihatan, saya zoom lagi. Oke. Kamu harus minum air minimal 8 gelas sehari. Nah ya, kamu harus minum air minimal 8 gelas sehari. Oke deh, nah beres deh. Nah terus, kita di scene 3, kita mungkin kasih aja ya, gambar cewek, biar beda ya. Oke, kita kasih cewek, karakternya, kita pilih berjilbab ada ya ternyata, bagus ini. Terus kemudian mbak ini, mbak yang sehat nih, kita geser. Oke deh. Ketinggian mbaknya. Saya mau rubah dulu warnanya. Edit pose, kita random. Kemudian shooting. Nah, oke, edit pose. Ini mbaknya yang berjilbab, saya rubah jilbabnya atau kita random aja. Wah, keren. Dia kalau menangis itu gitu ya. Kalau dia komplain, wah marah. Kalau dia berbicara, oke. Determine, oke deh. Kita update pose. Nah, seperti ini. Kita kasih tulisan ya Bapak Ibu ya. Space bubble-nya kita tulis saja. Nah, yang berdua aja nggak apa-apa, kayak tadi. Nah, kita tulis dengan minum air badan kita menjadi sehat. Nah, misalkan seperti itu ya kata-katanya. Terus kita atur posisinya. Sebentar, saya kecilkan dulu. Nah, biar kelihatan posisinya. Oke deh. Sip. Dengan minum air kita menjadi sehat. Nah, sudah selesai deh. Nah, ya. Jadi scene 1 perkenalan ya. Ini kalau mau dirubah cloud-nya, mau diganti warna juga bisa ya. Nah, ini cara. Nah, ini ya warnanya biar lebih keren. Ini biar nggak jadi putih, kita ganti warnanya. Nah, seperti ini juga bisa. Cloud-nya ini kita ganti warna juga bisa. Misalkan ini ya, kuning. Sorry. Ini itu tadi anunya. Nah, ini aja. Oke. Baik, sekarang kita sudah bikin minimal 3 scene seperti ini. Nah, jika sudah Bapak Ibu, maka langkah berikutnya kita bisa menyimpannya. Nah, nanti kita di video yang ketiga, Bapak Ibu nanti akan dikasih informasi cara untuk menyimpan agar tidak
muncul watermark. Bagaimana? Tunggu ya di video yang ketiga, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyimpan dan menjadikan komik atau storyboard yang sudah kita bikin itu menjadi media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tunggu di video yang ketiga. Terima kasih.